Mang. Wih, Mangga udah nyampe. Sehat, Mang? Sehat, alhamdulillah. Nah, di Mang? Perkaktusan. Murah merintih lah, ini hati lagi pisan. ngulik-ngulik. Dari mana, Mang? Langsung dari rumah. Dari rumah. Pakai apa? Motor. Pakai motor. Mang, kita ngobrol di taman yuk. Harus. Lumayan ya. Duduk, Mang. Ada. Pegal juga seharian ngoprek-ngoprek kaktus. Hebat, kaktusnya udah bagus-bagus, hidroponik bagus-bagus. Kenapa bisa jadi rajin sekarang? Iya, biasanya kan kayak aduh mager gitu kan. Sekarang gara-gara apa work from home kan, ya daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, daripada mengikuti arus yang menganggap bahwa work from home itu membosankan gitu, lebih baik kita berkegiatan kan. The new normal. Normal ya kan. Ya udah ini dengan dulu basic skill yang Kang Gia ajarin, ya saya udah mulai nanem gitu. Dan kayak akhirnya ya setelah mencoba melakukan semua ini di rumah, ternyata nggak susah ya Mang ya. Nggak susah. Mungkin cuma malas aja kali. Jadi bercocok tanam itu nggak susah, karena pada dasarnya tumbuhan itu ada 5 elemen dasar untuk bisa hidup. Saat kita ketahui 5 elemen dasar itu, lalu kita bisa menguasainya, kita bisa bercocok tanam selain mudah, juga menyenangkan. Nah, apa tuh 5 elemen ini Mang? Jadi yang si 5 elemen itu, yang pertama adalah air, yang kedua udara, yang ketiga cahaya, yang keempat nutrisi, yang kelima sistem pengakaran. Jadi saat tumbuhan bagus di kelima elemen ini, tumbuhnya juga bagus. Ya. Dengan mempelajari kelima elemen ini, lalu kita terapkan perlahan-lahan dalam proses pembelajaran bercocok tanam, itu bertanam itu bisa jadi sangat mudah. Saat kita sudah punya benih, kita terapkan 2 elemen pertama. Yang pertama air, yang kedua udara. Benih dimasukin ke air, diberi kesempatan untuk bernapas, tanpa dikasih cahaya, itu dia sudah akan hidup. Tumbuhan yang sudah hidup itu sudah bisa kita namai dengan nama toge. Oke. Kecambah. Kecambah. Jadi pada dasarnya kalau kita mau bikin toge, kita mau bikin kecambah, cukup ada benih, diberi 2 elemen pertama itu. Saat kita tambah dengan elemen ketiga yaitu cahaya, toge itu kan biasanya udah tinggi-tinggi segini ini, ya. Warnanya kuning-kuning gitu. Benar. Kita temukan dia dengan jarang cahaya. 4 hari ya. 3 hari, jarang 4 hari. Nah. Lalu kita temukan dengan cahaya, mulailah warna itu berubah jadi hijau bagus. Masih kecil-kecil. Lalu kita tambah waktunya sampai kira-kira 10, 12 atau 14 hari, mulai keluar daun lembaganya. Itu sudah punya nama yang lain lagi, yaitu microgreen. Iya, benar. Kecil dan hijau. Ya. Iya. Nah, kalau misalnya 14 hari kita masih lanjut, dari microgreen pindah media. Pindah media. Iya. Kita berilah nutrisi, karena tumbuhan itu dia membutuhkan nutrisi untuk melanjutkan kehidupannya. Betul. Kita tambah nutrisi, kita pindah media, kita berikan nutrisi yang cukup, itu yang kita kenal dengan sebutan hidroponik. Hidroponik. Sebenarnya bisa 2 pilihan kan Kang ya? Bisa, maksudnya dari pindah media itu tuh kan bisa kita pilihannya ke hidroponik, bisa. Atau ke raised bed juga bisa kan sebenarnya, ke tanah. Bisa. Saat dia di hidroponik, si akar itu hanya berfungsi sebagai penyerap nutrisi saja. Nah, raised bed dia itu harus punya sistem pengakaran. Nah, sistem pengakaran itu apa gunanya? Akar itu gunanya ada 3. Yang pertama dia sebagai jangkar, sebagai encourage, supaya dia bisa berdiri. Encourage. Yang kedua sebagai penyerap nutrisi. Yang ketiga sebagai bank makanan, tempat penyimpan makanan. Nah, saat kita pelajari itu satu persatu dengan sabar, kita akan lebih enak menerimanya. Bertani itu akan jauh lebih menyenangkan. Jadi enggak begitu pelajari langsung mempelajari bagaimana menanam pohon mahoni misalnya. Belum apa-apa nunggu pohon mahoni gede kan? Iya, benar. Jadi belum selesai udah bosan duluan gitu. Iya, banyak belajar sama Kang Gia kan sebenarnya satu ya, kayak Mang, gimana caranya saya bisa menumbuhkan bahan makanan saya sendiri di rumah? Iya. Iya kan? Iya. Zaman saya kecil pun sebenarnya tanpa saya sadari itu saya tuh udah terinspirasi banyak dari lifestyle-nya kakek nenek dan uyut gitu, yang dimana
di rumah nenek pun kan hampir sama kayak rumah saya sekarang gitu. Rumahnya kecil, halamannya ada, luas, dan ya udah bercocok tanam aja di sekitar rumahnya gitu. Dan tidak pernah ada kabar bahwa kakek nenek tuh kekurangan makanan gitu. Karena ya dia bisa memanfaatkan semua dari sekitarnya gitu. Nah Mang, mumpung banyak yang nanya nih, Kang, kalau bercocok tanam di rumah tuh susah nggak sih? Gitu. Gimana kalau kita kasih lihat aja ya cara-caranya, step-stepnya. Kita sampaikan bahwa pemikiran mereka itu semuanya salah. Ya udah, kalau gitu kita tunjukkan bahwa dengan hanya menggunakan dua elemen yang pertama, yaitu air dan udara, kita sudah bisa menanam benih. Lalu nanti dari tanaman itu sudah akan bisa kita konsumsi kan. Jadi kita akan membuat toge. Toge kita mainkan. Siap. Mang, nih mantap. Percobaan toge. Ini lagi ngelubangin buat nanti nanam togenya. Yes. Ini hari keberapa nih? Ini hari ketiga. Ini yang Kang ya? Hari kedua. Hari kedua. Mudah kan? Mudah banget, parah. Jadi hari ini mau bikin apa? Kita bikin toge. Gimana tuh caranya? Caranya? Duduk dulu lah, biar santai ya. Jadi, kita cuma butuh dua elemen tadi yang kata Kang Gia. Elemen air dan udara. Yang dimana 3 hari aja udah jadi segini. Dengan udah jadi segini, otomatis sebenarnya toge yang kita udah tanam selama 3 hari ini tuh udah layak panen. Ini juga udah terlalu panjang sebenarnya untuk toge. Kan biasanya kalau kita lihat toge di pasaran kan dia lebih pendek kan. Paling 3 cm. Paling 3 cm. Nah, tapi ya karena kita nanam sendiri di rumah ya bebas lah. Nggak mungkin semuanya kita masak gitu kan. Biasanya juga kalau saya kalau misalnya mau manen toge dari satu tray ini paling diambil setengahnya. Kalau kita mau nanam toge, sebenarnya alat dan bahan kompor. Medianya bisa pakai apa aja? Medianya sebenarnya yang pertama, kalau kita mau nanam toge, kita harus tahu dulu di mana kita mau menumbuhkannya. Menumbuhkannya sebenarnya bebas. Cuman ini saya lagi ada recyclean dari hasil delivery makanan yang saya cuci lagi. Ini dan Kang Gia punya bekas botol air mineral kan. Nanti kita bahas satu-satu. Sebenarnya media tanamnya tuh bisa macam-macam memang ya. Kalau yang ini saya tuh kebenaran kemarin cuman punya kain apa aja yang punya pori-pori yang besar gitu. Karena dia si akarnya kan nanti bakal masuk ke dalam gitu. Nah, sebenarnya bukan keharusan harus pakai kain. Karena kita sekarang adanya kapas, kita coba pakai kapas. Caranya adalah kita susun kapasnya di tray tempat kita mau menumbuhkan togenya tersebut. Sebenarnya cuman butuh yang penting ke cover aja. Terus kalau untuk treatment dari togenya sendiri, yang kita butuhkan adalah kacang hijau. Sebenarnya kita bisa pakai beberapa kacang-kacangan yang lain untuk bikin toge, nggak cuma kacang hijau aja. Bisa pakai kacang apa aja, Mang? Kalau yang umum itu kacang kedelai. Kacang kedelai biasanya kacang kedelai itu rasanya agak pahit, terus si tangkainya kecil-kecil. Tangkainya kecil-kecil. Itu yang paling umum ya? Iya. Nah, si kacang hijau ini sendiri butuh beberapa treatment. Treatmentnya adalah yang pertama, si kacang hijau ini harus dibersihkan dulu. Setelah proses pencucian, si toge ini tuh kita rendam di air hangat selama kurang lebih 2 jaman lah. Nah, si media trayek yang kita siapin, kita basahin dulu nih si kapasnya. Jangan sampai menggenang. Nah, ini pas nih. Ini kita kacang hijaunya yang sudah kita rendam, tebar secara merata. Selesai? Mudah bukan? Setelah kita menyemai benih ke dalam media yang kita gunakan, sebenarnya proses selanjutnya adalah simpan toge yang mau kita tumbuhin ini di ruangan gelap. Satu tray ini tentu pakai kain hitam bisa, disimpan di dus bisa, disimpan dimanapun bisa, yang penting gelap. Jadi opsi yang kedua adalah kita menggunakan botol bekas air mineral. Tadi udah saya kasih lubang ini pakai besi yang dipanasin, kasih lubang aja yang banyak. Tapi usahain lubangnya itu nggak lebih besar daripada biji kacang ini. Kalau lebih besar nanti keluar lagi ya. Nah, setelah diberi lubang seperti ini udah banyak, kita tinggal masukin aja. Biasanya untuk satu botol seperti ini dia bisa masuk sekitar 80 gram. Dari hasil nanti jadinya apa ada perbedaan? Hasil jadinya seharusnya tidak ada perbedaan. Tetapi
bisa dilihat di sini yang ditanam di media seperti ini. Kalau ini pakai kain, itu dia akarnya itu di bawah ya, masuk ke kain. Kalau yang ini akarnya itu random aja di mana aja. Itu aja sih, nggak ada perbedaannya. Toge ini tuh nggak pakai media pun dia tumbuh. Jadi dia cuman prosesnya yang penting tiap hari kita jangan lupa nyiram. Proses nyiramnya tuh misalnya ada ember nih isinya air, dimasukin aja. Masukin, nanti angkat sampai airnya keluar, udah itu proses Simpan lagi di tempat gelap. Simpan lagi di tempat gelap. Kenapa sih harus disimpan di tempat gelap dulu? Pertanyaan serius. Jawab Mang. Jadi kenapa harus tempat gelap? Saat awal pertama toge ini tumbuh, harus keluar hormon auksin supaya bisa tumbuh bagus. Nah, yang kita lakukan dengan menyimpannya di tempat gelap adalah menambah agar hormon auksin itu banyak keluar, sehingga tumbuhan itu akan mengalami apa yang disebut etiolasi. Jadi etiolasi itu tumbuhan itu menjadi lebih panjang dan dia menjadi pucat karena dia tidak berfotosintesa. Itu cuma kelemahannya kalau dia diteruskan nanti, dia itu jarak antar luasnya itu akan terlalu panjang, terlalu tinggi. Tetapi karena kita akan membuat toge, justru itu yang akan kita lakukan. Udah Mang, segitu aja? Atau ada apa lagi? Ya cuma segitu aja, karena kan kita memang hanya akan mengenakan dua elemen utama itu ke benih. Jangan sedikit pun terkena cahaya. Kalau udah ada ciri-cirinya agak merah-merah sedikit, itu berarti cahaya masuk. Jadi masukkan ke ruangan yang benar-benar kedap dari cahaya. Tahu nggak sih Mang, kalau di toge tuh sebenarnya banyak fun fact. Pas zaman dulu, waktu orang-orang masih pada berlayar katanya, karena memang mungkin ya, secara logikanya zaman dulu tuh belum ada tempat penyimpanan makanan kali ya, iya. belum ada kulkas gitu kan. Terus ada satu orang, dia bilang tolong carikan makanan yang nutrisinya bisa mirip seperti daging dan proses pembuatannya cepat. Untuk penyimpanannya pun tidak memakan tempat dan tidak cepat busuk juga. Akhirnya ditemukanlah dari si biji-bijian ini. Akhirnya pada saat mereka berlayar selama berbulan-bulan, mereka tuh selama berlayar hanya makan toge, Mang. Logikanya masuk banget gitu, karena toge ini hanya butuh waktu 3 hari untuk ditanam dan dipanen gitu ya. Sedangkan nutrisi dia tuh luar biasa banget gitu, banyak banget. Dan kalau kita sambungin dengan kehidupan kita sekarang sehari-hari gitu, menumbuhkan toge itu salah satu pilihan yang tepat juga sih ketika kita lagi kondisi seperti ini ya. It's a good start gitu untuk mencoba toge dengan dia punya nutrisi yang baik, cara menanamnya pun mudah, waktu untuk memanennya pun relatif cepat gitu. Benar, setuju banget. Jadi memang pada kondisi saat ini, saat kita itu banyak waktu kosong, di rumah juga kita tuh punya banyak sekali waktu untuk bisa mencoba hal-hal baru. Ya salah satunya kayak seperti ini. Iya sih, bener banget sih, karena saya tuh yakin gitu bahwa kalian tuh bisa mengunlock skill-skill baru kalian. Salah satunya menanam di rumah ini. Oh iya Mang, Mang Gia masih punya benih apa di rumah? Kayaknya di rumah masih ada kale, ada pakcoy, ada muknak. Muknak, kangkung. Nah boleh tuh kayaknya besok kita nyoba nanam microgreen yuk. Ayo. Saya sih udah habis benihnya, kemarin udah pada ditanemin. Oke, siap. Kan kita masih punya 3 lagi elemen ya. Benar. Tapi yang ini buat saya. Boleh. Buat Kang Gia. Thank you ya. Ya, ini juga mau saya masak. Ya. Sampai jumpa besok.